Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Behind the Trees yang dirilis pada tahun 2019. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah kelompok remaja yang sedang melakukan uji nyali di sebuah hutan. Saat mereka ingin masuk lebih dalam ke hutan, salah satu teman mereka tiba-tiba saja menghilang secara misterius. Sebelum itu, dia sempat meminta izin untuk mengambil tasnya, namun sampai sekarang temannya itu tak kunjung menyusul mereka. Mereka pun merasa sangat kebingungan dan memutuskan untuk mencari teman mereka yang hilang tersebut. Saat mereka masuk ke sebuah ladang tebu, mereka melihat sebuah ruangan kecil yang terkunci. Dari dalam sana, mereka mendengar suara dan mereka pun berpikir bahwa mungkin saja teman mereka terkurung di dalam sana. Tak bisa lama, teman mereka itu muncul secara tiba-tiba dari tempat lain yang membuat mereka terheran-heran. Jika teman mereka tidak ada di dalam ruangan itu, lalu siapa yang menggedor-gedor pintu itu secara terus-menerus? Karena mereka merasa ketakutan, akhirnya mereka pun berlari menjauhi tempat tersebut. Sekarang kita kembali ke 2 minggu sebelum para remaja itu menemukan ruangan kecil tersebut. Di sini kita diperlihatkan sepasang kekasih bernama Jay dan Amy. Kebetulan hari ini Jay sedang berulang tahun, Amy pun memberikannya sebuah kejutan. Dalam rangka merayakan ulang tahun Jay, mereka berdua memutuskan untuk pergi berlibur ke India selama seminggu. Jay ini adalah orang India dan dia pun merasa sangat senang karena bisa kembali lagi ke India. Setelah menempuh perjalanan dari Amerika, akhirnya mereka pun sampai di India. Kemudian mereka berdua langsung menuju ke hotel tempat mereka menginap. Sesampai di sana, pemilik hotel langsung menyambut kedatangan mereka. Saat berada di hotel itu, mereka akan dilayani oleh seorang pelayan bernama Nevin. Kemudian Nevin pun mengantar mereka ke kamar hotel yang akan ditempati oleh Jay dan Amy. Sesampai di kamar, mereka berdua langsung melakukan mantap-mantap. Selama seminggu berada di sana, mereka melakukan banyak kegiatan seperti yoga bersama, berjalan-jalan di sekitar pemukiman warga, membeli beberapa baju tradisional India, dan masih banyak kegiatan lainnya yang mereka lakukan di India. Di suatu hari, Jay mengajak Amy berkunjung ke sebuah air terjun yang letaknya lumayan jauh, dan di sanalah Jay memutuskan untuk melamar Amy. Namun bukannya senang, Amy malah menolak lamaran tersebut dikarenakan Amy yang merasa belum siap untuk membangun rumah tangga bersama Jay. Alhasil, Jay pun sangat kecewa akan keputusan Amy. Karena hari sudah sore, mereka pun memutuskan untuk kembali ke hotel. Namun saat kembali, mereka tersesat dan tidak mengingat jalan yang mereka lalui tadi. Alhasil, mereka hanya bisa berjalan dan terus berjalan. Sampai pada akhirnya mereka mendengar suara gaduh dan melihat ada sumber cahaya. Mereka berdua pun segera pergi menuju ke sumber suara tersebut dan di sanalah mereka menemukan sekelompok warga desa yang sedang melakukan ritual pengusiran hantu pada seorang anak. Merasa sangat penasaran, Jay dan Amy pun melihat ritual itu secara diam-diam. Kemudian anak itu dibawa ke tengah ladang tebu dan dia dimasukkan ke dalam sebuah ruangan kecil. Setelah itu, mereka mengunci anak itu di dalam sana lalu meninggalkan anak itu sendirian. Karena Amy ini adalah seorang dokter, dia pun tidak tega melihat anak itu diperlakukan dengan buruk oleh orang-orang tersebut. Amy merasa bahwa bisa saja anak itu hanya mengalami gangguan kejiwaan. Amy sama sekali tidak percaya dengan hal-hal mistis, maka dari itu dia tidak percaya jika anak itu dirasuki oleh hantu. Amy pun berniat untuk menolong anak tersebut dengan kemampuan yang ia miliki. Awalnya Jay mencegah tindakan Amy karena mungkin saja hal itu merupakan bagian dari ritual penduduk setempat dan Jay tidak mau mengganggu tradisi di lingkungan sekitar. Akan tetapi Amy tidak mendengarkan perkataan Jay dan terus memaksa Jay untuk membantunya mengeluarkan anak itu dari ruangan kecil tersebut. Pada akhirnya Jay pun mau membantu Amy untuk mengeluarkan anak itu. Setelah anak itu dikeluarkan, mereka segera membawanya ke hotel. Amy pun segera membersihkan tubuh anak itu dan memberinya sejumlah obat. Saat Amy dan Jay sedang berbicara di kamar mandi, anak itu tiba-tiba saja berteriak ketakutan. Jay dan Amy pun mencoba untuk menenangkan anak tersebut hingga dia pun tertidur. Di tengah malam, Amy terbangun dan melihat anak itu duduk di kursi goyang. Diketahui bahwa anak itu bernama Asa. Lalu Asa mulai bercerita tentang ibunya yang selalu memintanya untuk berjualan buah di pasar. Untuk sampai di pasar, Asa harus melewati sebuah hutan. Ibunya berpesan padanya untuk tidak melihat ke belakang saat melewati hutan tersebut. Ini dikarenakan orang-orang di desa itu percaya bahwa para hantu tinggal di dalam hutan. Di tengah perjalanan menuju pasar, tanpa Asa sadari boneka kesayangannya sempat terjatuh.
Kemudian Asa pun iseng melihat ke belakangnya dengan menggunakan pantulan dari cermin, dan di sanalah dia sangat terkejut melihat sosok hantu yang ternyata mengikutinya dari belakang. Sebelum sempat menyelesaikan ceritanya, Amy pun memutuskan untuk tidur karena ia sudah dalam keadaan yang mengantuk. Keesokan paginya, Jay meminta maaf pada Amy karena dia sempat kecewa pada Amy yang menolak lamarannya. Kemudian Amy pun langsung memeluk Jay karena dia juga merasa tidak enak dengan keputusannya sendiri. Saat berpelukan dengan Amy, Jay melihat bayang-bayang tentang Asa yang mencekiknya ketika tidur. Hal itu pun membuat Jay menjadi sedikit bingung. Kemudian dia mengecek lehernya dan ternyata ada bekas tangan pada lehernya. Ini menandakan bahwa memang ada seseorang yang mencekik lehernya sewaktu tidur. Namun Jay masih ragu apakah Asa yang mencekiknya atau ada orang lain yang melakukannya. Setelah Asa terbangun, dia memberitahu Amy dan Jay untuk tidak bersiul di malam hari. Ini dikarenakan suara siulan itu bisa mengundang kehadiran makhluk halus. Dia sendiri pernah mencobanya dan benar saja dia diikuti oleh sosok hantu wanita. Kemudian Asa meminta tolong pada Amy dan Jay untuk mempertemukannya dengan orang tuanya. Mereka berdua ini sama sekali tidak tahu apa-apa tentang orang tua dari Asa. Oleh karena itu, Amy meminta Jay untuk menceritakan lebih lanjut mengenai orang tua dari Asa. Kebetulan Nevin adalah salah satu warga desa yang tinggal di sekitar sana. Jay pun meminta tolong pada Nevin untuk membawanya ke desa tersebut. Dengan senang hati, Nevin pun mau mengajak Jay untuk melihat desanya. Sementara Jay pergi, Amy akan mengajak Asa di hotel. Kemudian Jay pun segera berangkat bersama Nevin ke desa tersebut. Di dalam perjalanan, Nevin melihat ada bekas merah pada leher Jay. Jay pun beralasan bahwa itu adalah luka memar biasa. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, mereka pun tiba di desa Nevin. Desa itu terlihat seperti desa pada umumnya. Nevin pun mulai mengajak Jay untuk berkeliling di sekitar desa tersebut. Setelah selesai berkeliling desa, Jay pun meminta tolong pada Nevin dan mengajak Nevin menuju ke ladang tebu di mana Jay dan Amy menemukan anak kecil yang dikurung di dalam sebuah ruangan kecil. Nevin pun sontak sangat terkejut mengetahui bahwa Jay pernah datang ke tempat ini. Kemudian Jay pun mulai menjelaskan bahwa dia melihat warga desa mengurung Asa di dalam ruangan itu. Karena merasakan kasihan, Amy dan Jay mengeluarkan Asa dan merawatnya hingga dia sembuh total. Saat ini Asa sangat ingin bertemu dengan kedua orang tuanya. Maka dari itu, Jay pun meminta tolong pada Nevin untuk membantunya mencari keberadaan dari orang tua Asa. Setelah mendengar penjelasan Jay, hal yang mengejutkan pun dikatakan oleh Nevin bahwa ternyata orang tua Asa telah meninggal dunia. Nevin yang ketakutan mulai bercerita tentang masa lalu dari Asa. Dahulu ayah Asa telah meninggal dikarenakan suatu penyakit. Kemudian untuk ibu Asa juga meninggal akibat kecelakaan. Karena sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi, Asa pun dirawat oleh sebuah keluarga yang tidak memiliki anak. Keluarga itu sangat menyayangi Asa layaknya anak sendiri. Suatu hari Asa ini mulai menjadi anak yang nakal. Usut punya usut, ternyata Asa sering berkomunikasi dengan hantu jahat yang ada di dalam hutan. Lama-kelamaan hantu itu mulai mengambil alih tubuh Asa, dan di suatu malam Asa yang dirasuki hantu itu mulai membakar rumahnya sendiri beserta dengan ayah dan ibu angkatnya. Akibatnya orang tua angkat dari Asa pun meninggal dunia. Sejak saat itu warga desa menyadari bahwa Asa telah dikuasai oleh hantu jahat dari hutan. Warga desa sudah mencoba untuk mengusir hantu itu dengan melakukan ritual pengusiran, namun hantu itu tidak mau keluar dari tubuh Asa. Karena hal tersebut, Asa pun ditakutkan akan menjadi seorang yang berbahaya, dan warga desa memutuskan untuk mengurungnya di dalam ruangan itu. Setelah mengetahui hal itu, Jay berusaha untuk memberitahu Amy, tapi Amy tidak menjawab teleponnya. Kemudian Nevin menjebak Jay untuk masuk lebih dalam ke ladang tebu, dan di sanalah Nevin langsung menusuk tubuh dari Jay hingga Jay pun pingsan. Di sisi lain terlihat bahwa Amy sedang bermain dengan Asa. Kemudian Asa memberitahu Amy bahwa dia sering berkomunikasi dengan sosok hantu wanita. Merasa penasaran, Amy pun meminta Asa untuk mengajaknya bertemu dengan sosok tersebut. Di sini Amy masih belum percaya mengenai hantu dan hal-hal mistis di desa tersebut. Setelah itu Asa pun mengajak Amy keluar hotel untuk memanggil sosok hantu itu. Asa meminta Amy untuk bersiul agar sosok itu datang ke tempat mereka. Setelah beberapa kali bersiul, sosok hantu itu tak kunjung datang. Maka dari itu Asa pun mengajak Amy untuk bermain di luar sebentar. Saat bermain bersama, Asa melihat sosok hantu wanita dengan wajah kayu mulai mendekati mereka. Karena ketakutan, Asa pun langsung berlari. Melihat hal itu, Amy langsung menyusul Asa yang merasa ketakutan. Dari kejauhan, Amy melihat bahwa Asa sedang berbicara sendiri. Di sini terlihat bahwa Asa seperti dirasuki oleh sosok hantu wanita. Akan tetapi, Amy sama sekali tidak mengetahui hal tersebut.
Kemudian Amy mengajak Asa untuk kembali ke dalam hotel. Di sana Asa mengungkapkan bahwa hantu wanita itu adalah hantu ibu kandungnya. Dialah yang memaksa Asa untuk melakukan pembunuhan. Ibu kandung Asa ini merasa cemburu melihat Asa menyukai orang lain selain dirinya. Dengan menggunakan tubuh Asa, hantu ibu Asa mulai membunuh orang tua angkatnya dikarenakan Asa menyukai orang tua angkatnya tersebut. Saat ini hantu ibu Asa cemburu mengetahui jika Asa menyukai Amy. Oleh karena itu, hantu ibu Asa mulai memaksa Asa untuk membunuh Amy. Selama ini Asa mencoba untuk bertahan agar hantu ibunya tidak merasuki tubuhnya. Mengetahui hal itu, Amy pun perlahan mulai percaya dengan keberadaan dari hantu. Tiba-tiba saja Asa ini mulai mengalami kejang-kejang dan ketakutan karena hantu ibunya mencoba masuk ke dalam tubuhnya. Amy pun memiliki ide untuk melakukan ritual pengusiran hantu pada Asa. Dengan mengingat langkah-langkah pengusiran hantu yang pernah dia lihat sebelumnya, Amy pun mulai mempraktikannya. Awalnya cara itu berhasil membuat Asa tenang kembali, namun hal itu tidak bertahan lama. Hantu ibu Asa kembali masuk ke dalam tubuh Asa yang membuat Asa kembali mengamuk dan berusaha menyerang Amy. Dengan terpaksa, Amy pun melakukan perlawanan. Tak besar lama, Nevin datang ke kamar hotel Amy. Di sana Nevin mengajak Amy untuk membawa Asa ke rumah sakit. Namun bukannya ke rumah sakit, Nevin malah mengajak Amy pergi ke ladang tebu. Ternyata Nevin berencana untuk mengurung Asa di dalam ruang kecil itu lagi. Lalu Nevin mulai mengancam Amy jika Amy tidak mau membantunya, maka Nevin akan membunuhnya. Dengan terpaksa, Amy pun mau membantu Nevin. Saat akan membawa tubuh Asa ke ruang kecil itu, Asa tiba-tiba saja terbangun dan langsung membunuh Nevin. Setelah membunuh Nevin, kini Asa mulai mengincar Amy. Amy yang sangat ketakutan mulai berlari ke ruang kecil itu dan lebih memilih untuk bersembunyi di dalam sana. Namun sepertinya pilihan itu sama halnya seperti bunuh diri karena Asa langsung mengunci Amy di dalam ruangan kecil tersebut. Setelah itu Asa pun pergi meninggalkan Amy yang sedang meminta tolong dari dalam ruangan itu. Di scene akhir kita akan melihat bahwa Jay yang masih hidup telah ditemukan oleh warga sekitar dan langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah 4 hari dirawat, Jay pun dinyatakan sembuh. Selama 4 hari itu Amy dinyatakan menghilang dan Jay masih belum bisa menemukan keberadaan dari Amy. Kemudian dia pun kembali ke hotel untuk mengemasi barang-barang bawaannya. Saat mengecek tas miliknya, Jay menemukan sebuah kertas yang ditulis oleh Amy. Dalam kertas itu tertulis bahwa Amy menerima lamaran dari Jay. Seketika Jay pun merasa bersedih karena dia baru mengetahui hal itu setelah Amy menghilang. Dalam perjalanan melewati ladang tebu, Jay dicegat oleh sekelompok remaja yang kita lihat di awal cerita sedang meminta pertolongan. Nah, kemungkinan besar Jay ini akan kembali bertemu dengan Amy berkat bantuan dari kelompok remaja tersebut yang telah menemukan ruangan kecil di mana Amy terkurung. Lalu bagaimana dengan Asa? Besar kemungkinan jika Asa akan menebar teror pada warga desa yang berada di dekat sana, dan tentunya akan ada banyak korban jiwa yang berjatuhan. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.